Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rahmadewi, NIM 24006118130135. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Business Intelligence Dashboard sebagai alat monitoring dan bahan pengambilan keputusan sales dan account receivable. Presentasi ini dibuat berdasarkan jurnal yang merupakan studi kasus dari PT XYZ yang ditulis oleh Fadil Muhammad Putra dan Risna Sari dari Informatika Politeknik Negeri Jakarta. PT XYZ merupakan salah satu MNC atau multinational corporate yang bergerak di bidang farmasi dan pertanian. Untuk mendukung proses bisnis utama di PT ini diterapkan ERP SAP. Salah satu bisnis utama yang didukung oleh ERP adalah terkait marketing dan sales untuk produksi produk yang diproduksi oleh PT XYZ. Permasalahan, pengolahan data dan visualisasi data di PT XYZ masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan bantuan pivot table serta dashboard yang dibuat dengan menggunakan fitur developer pada Microsoft Excel. Oleh karena itu, muncullah beberapa poin yang menjadi permasalahan pada perusahaan, yaitu yang pertama, data yang diperoleh dari file Microsoft Excel masih berupa data mentah, sehingga memakan waktu untuk proses pengolahan data menjadi informasi. Yang kedua, yaitu data yang dapat disimpan dan diolah pada Microsoft Excel terbatas, sehingga proses monitoring dan view historical data masih kurang maksimal. Yang ketiga yaitu proses monitoring sales cukup membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai ke pihak manajemen. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini terdapat 6 tinjauan pustaka yang digunakan untuk membantu jurnal ini. Yang pertama yaitu ada BI. BI sendiri merupakan aplikasi untuk mengumpulkan atau menyimpan dan menganalisis serta menyediakan akses data dengan tujuan untuk menyediakan knowledge. Aplikasi BI ini meliputi pendukung keputusan, query, dan pelaporan, OLAP, analisis statistik, dan peramalan atau forecasting, serta data mining. Yang kedua yaitu ada data warehouse. Data warehouse ini mengacu pada pengolahan data besar dan berfungsi untuk keperluan reporting dan analisis serta tersimpan dalam bentuk star skema. Proses yang ada di dalam data warehouse ini yaitu ETL atau extraction, transformation, dan loading. Yang ketiga yaitu data mart. Data mart ini adalah bagian dari data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisis pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menganalisis maupun mengimplementasikan aplikasi decision support pada fungsi spesifik. Selanjutnya yang keempat yaitu ada database skema. Skema ini terdiri dari 2 tabel, yaitu tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi adalah tabel yang menyediakan deskripsi bagi tabel fakta untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana pengukuran pada tabel fakta. Tabel fakta sendiri adalah hasil gabungan tabel dimensi dengan perhitungan tertentu. Kemudian yang kelima ada komponen visual. Komponen visual ini terdiri dari OLAP dan dashboard. OLAP ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengatur, memproses, dan menampilkan data operasional yang dibutuhkan untuk analisis oleh pihak manajemen. Dan OLAP ini bersifat real-time, sedangkan dashboard itu merupakan infrastruktur data yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk mengukur, melakukan monitoring, dan mengatur performa bisnis menjadi lebih efektif. Terdapat 3 tipe dashboard, yaitu operasional, taktikal, dan strategik. Yang keenam yaitu piutang. Piutang di sini merupakan objek data dari aplikasi Business Intelligence Dashboard. Selanjutnya terdapat analisa dan perancangan. Terdapat analisa terhadap bisnis atau bisnis analis dan desain. Bisnis analis
tersebut terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional, sedangkan desain terdiri dari arsitektur, business intelligence, serta perancangan ETL dan star schema. Yang pertama yaitu ada business analysis. Business analysis yang pertama terdapat kebutuhan fungsional. Terdapat fungsi ETL. Fungsi ETL ini digunakan untuk integrasi data, dimulai dari proses upload transactional data by user, kemudian transactional data tersimpan ke dalam data warehouse, dan dilakukan proses extract, transform, kemudian proses load data ke dalam data mart yang sudah dirancang dan dibuat. Selanjutnya ada fungsi manajemen master data, adalah proses pengelolaan data master, yaitu data customer, material produk, dan remarks. Di dalamnya terdapat fungsi CRUD, serta upload data untuk remarks. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen user data. Digunakan untuk melakukan proses manajemen data user, yaitu data user admin, admin area. Di dalamnya juga terdapat fungsi CRUD. Yang keempat yaitu visualisasi data. Fungsi ini adalah bentuk visualisasi untuk dashboard dan terdapat ketentuan data dan analisis yang dapat ditampilkan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah performance response time. Ini digunakan agar sistem dapat memberikan respon pada user selama kurang dari 1 menit. Yang kedua yaitu adalah tampilan antarmuka, berupa user interface yang digunakan untuk menampilkan data. Yang ketiga yaitu ada grafik. Grafik ini sistem menggunakan grafik yang interaktif dan sistem menampilkan grafik dengan warna yang sesuai dengan template perusahaan. Yang keempat yaitu ada security. Sistem hanya dapat diakses oleh pihak berkepentingan yang diberi akses oleh PT XYZ. Selanjutnya ada arsitektur BI, desain arsitektur BI. Desain ini dilakukan sebelum implementasi. Berikut ini adalah arsitektur BI dari PT XYZ. Terdapat tabel mengenai inventory, sales forecast, sales budget, account receivable, credit limit, dan payment. Yang selanjutnya yaitu adalah perancangan ETL dan star schema. Indikator pada data sales dan account receivable dibuat dalam star schema karena memiliki dimensi yang merepresentasikan nilai pada tabel yang sama. Star schema menjadi dasar pembuatan ETL. Proses ETL digunakan untuk mengubah tingkat ketelitian data, melakukan agregasi, dan mengubah model data menjadi multidimensional. Selanjutnya terdapat implementasi antarmuka. Implementasi antarmuka ini terdiri dari dashboard sales product, dashboard account receivable, dan dashboard sales area. Yang pertama ini adalah halaman dashboard sales product. Halaman dashboard sales product ini menampilkan informasi terkait sales by product dari PT XYZ. Kemudian terdapat halaman dashboard account receivable. Halaman dashboard account receivable ini menampilkan informasi terkait account receivable. Lalu yang ketiga terdapat halaman dashboard sales area. Halaman dashboard sales area ini menampilkan informasi terkait sales by area. Lalu yang terakhir yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk menguji apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan keinginan perusahaan dan untuk menguji apakah data yang ditampilkan adalah data yang benar atau tidak. Berikut ini adalah pengujian yang dilakukan oleh penulis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya dari presentasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.